Mari kita membaca bersama-sama dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, kita akan membaca dari ayat 11 sampai dengan ayat yang 13. Efesus pasal 2 ayat 11 dengan ayat yang ke-13. Saya membaca satu kali, saudara semua ikut membacanya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa penghargaan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Semua membaca bersama-sama. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, berkatilah apa yang sudah kami baca bersama, bagian dari firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan, firman-Mu yang suci dan yang mengkuduskan, firman-Mu yang tidak berubah tetapi merubah hidup manusia, firman-Mu yang kekal dan yang memberikan pengharapan yang abadi bagi semua yang beriman. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan penjelasan kepada kami, memberikan pencerahan ke dalam hati kami, dan memberikan juga kepada kami hati yang aus dan dahaga akan firman Tuhan, sehingga kami boleh menerima sesuatu kepenuhan yang dijanjikan oleh Tuhan, di mana Tuhan berkata, barang siapa buka mulut dengan besar, aku akan memenuhinya. Barang siapa lapar dan dahaga akan kebenaran, mereka akan dikenyangkan. Dengar doa kami Tuhan, berkati setiap kami yang sudah datang pagi-pagi ini ke dalam tempat kebaktian ini. Kiranya Tuhan memimpin kami dengan firman yang hidup. Jadikan kami orang yang hidup di dunia, bersandar kepada Tuhan dan mengisi kebenaran Tuhan, dan mengutarakan, mengekspresikan cinta kasih, keadilan, kesucian, dan segala kebajikan Tuhan ke dalam jiwa orang lain. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lampau kita telah berbicara tentang bagaimana kita diselamatkan dan kita dipersiapkan untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Saudara-saudara, jikalau kita melihat di dalam teologi Paulus, seolah-olah ditekankan iman, iman, iman. Karena iman kita dibenarkan, karena iman kita dikuduskan, karena iman kita menerima Roh Kudus, karena iman kita disebut sebagai anak Allah, karena iman kita berdamai dengan Tuhan Allah melalui Yesus Kristus, karena iman kita mempunyai pengharapan, karena iman kita menghasilkan cinta kasih. Memang Paulus disebut sebagai rasul iman dibandingkan dengan Yohanes yang banyak bicara tentang cinta kasih, dibandingkan dengan Petrus yang banyak bicara tentang pengharapan, dibandingkan dengan Yakobus yang banyak bicara tentang perbuatan. Memang Paulus mentekankan pentingnya iman kepercayaan di dalam kekristenan. Tetapi saudara-saudara, di sebelah yang lain kita melihat pihak daripada Yakobus yang banyak bicara tentang perbuatan. Seolah-olah kedua orang ini mempunyai pertentangan ajaran dan pertentangan pikiran, di mana Paulus mengatakan karena iman engkau dibenarkan, tetapi Yakobus mengatakan karena perbuatan engkau dibenarkan. Apakah kedua ini bertentangan? Saudara-saudara, justru tidak.
Di dalam soteriologi yang saya baru selesai mengajar di STTRI, kita meminta mereka membandingkan perbedaan konsep iman dan konsep di Paulus dan konsep yang berada di Yakobus. Saudara-saudara, istilah yang sama di dalam pemakaian Paulus berbeda dengan pemakaian Yakobus. Paulus mengatakan iman berarti bersandar total kepada Yesus Kristus dan sungguh-sungguh menerima keselamatan yang sudah digenapi oleh Dia, tanpa bersandar lagi kepada perbuatan, jasa, atau karya manusia apapun. Karena Paulus tidak percaya kerjasama antara manusia dengan Allah untuk boleh seorang diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, tetapi iman yang dikatakan di dalam Yakobus justru terbalik. Karena di dalam konsep iman yang dicantum diam khususnya pasal 2 Yakobus, itu hanya menyatakan semacam pengakuan di dalam bibir mulut yang tidak ada kelakuannya. Nah saudara-saudara, itu adalah iman yang belum mempunyai hidup yang sungguh-sungguh, tetapi menyatakan diri beriman, ikut-ikut orang lain di dalam pengakuan, tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada perbuatan. Itu sebab Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati adanya. Seperti tubuh tanpa jiwa mati adanya. Sama. Saudara-saudara, kedua konsep di dalam Paulus mengenai dibenarkan berbeda dengan konsep di dalam Yakobus. Di dalam Yakobus, supaya orang mengetahui perbuatanmu yang membuktikan imanmu, barulah mereka membenarkan engkau. Berarti konsep Yakobus dibenarkan oleh perbuatan adalah dibenarkan oleh manusia, tetapi bukan seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, dibenarkan melalui iman dan dibenarkan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, Abraham dibenarkan oleh Allah karena dia beriman, tetapi saudara-saudara, manusia dibenarkan oleh manusia lain karena dia menyatakan perbuatan. Karena Tuhan Allah melihat ke dalam sedalam-dalamnya lubuk hati manusia. Sehingga kau beriman, Tuhan tahu. Kau tidak beriman, Tuhan tahu. Tapi manusia bukan demikian. Manusia tidak sanggup melihat ke dalam dunia rohani kita, sanubari kita. Manusia yang lain hanya bisa melihat perbuatanmu bagaimana. Saudara-saudara sekalian, jikalau perbuatan dari kitab adalah perbuatan berdasarkan hidup baru, akibat iman yang bersandar kepada Tuhan dan Roh Kudus memperanakan kita, maka perbuatan itu adalah perbuatan daripada hidup yang berbuah. Nah ini berbeda sekali. Itu sebab jikalau kita berbuat baik bukan karena melalui perbuatan baik kita ingin mencapai diperkenan oleh Tuhan Allah. Itulah sebab di dalam Paulus yang begitu banyak menekankan iman tetapi bukan perbuatan, tidak berarti Paulus melalaikan pentingnya perbuatan di dalam hidup orang Kristen. Saudara-saudara, hidup orang Kristen harus mempunyai perbuatan yang baik. Tetapi perbuatan yang baik itu bukan sesuatu yang boleh mengganti keselamatan dari Allah. Itu tidak mungkin. No merit, no way to change or to obtain the salvation from Jesus Christ. In His grace by doing your good work. Saudara-saudara, Bible leaves no room for human merit in the salvation of Jesus Christ. Kalimat yang saya kutip terakhir ini dari Leon Morris, seorang teolog, seorang pentafsir Alkitab yang sangat besar pada waktu dia menulis Yohanes pasal ke-6. Saudara-saudara sekalian, tidak ada jasa kita yang bisa mengganti anugerah Tuhan sehingga Kristus harus mati bagi kita karena kita cukup baik. Inilah arti dari Paulus. Tetapi Paulus tidak berarti setelah kita menerima anugerah Tuhan kita boleh hidup sembarangan, tidak berbuat baik. Itu bukan artinya Paulus. Maka Tuhan memakai Yakobus untuk mengimbangi sesuatu konsep pengertian Paulus yang mungkin disalahgunakan oleh orang-orang reformasi.
Saudara-saudara, akibat setelah 100 tahun reformasi yang dikerjakan oleh Martin Luther, yaitu orang Jerman menganggap kalau gini perbuatan tidak penting. Mereka berfoya-foya, mereka melampiaskan nafsu, mereka berbuat segala macam hal karena anugerah Tuhan tidak sanggup paut dengan perbuatan baik.